Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Matius 2 ayat 3 sampai ayat 4. Saya bacakan ayat ini bagi saudara semua. Matius 2 ayat 3 sampai 4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara, kabar mengenai kelahiran Yesus, Sang Mesias, disambut dengan penuh sukacita oleh Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya serta orang-orang Majus. Tetapi ada satu orang yang justru marah ketika mendengar hal ini, dan dia adalah Raja Herodes. Herodes sendiri menjadi gubernur di Galilea pada usia yang cukup muda. Dengan menempatkan dia di Galilea, pemerintahan Roma berharap bahwa Herodes bisa mengendalikan orang-orang Yahudi yang hidup di situ. Dan hal inilah yang menyebabkan Herodes disebut sebagai raja orang Yahudi. Herodes adalah orang yang haus akan kekuasaan. Ia akan mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun, bahkan membunuh. Ia bertahta lebih dari 40 tahun sampai mendengar kabar tentang seorang raja lain yang akan lahir pada saat itu. Dan hal ini membuat Herodes mengumpulkan semua imam, kepala, dan ahli Taurat untuk menyelidiki hal ini. Apakah benar akan ada lahir seorang raja yang baru? Dan Herodes tentu saja sudah mengetahui sebenarnya nubuat-nubuat yang tertulis dalam perjanjian lama mengenai Mesias dan kerajaannya, serta waktu yang ditetapkan bagi pemunculan dari raja yang baru ini melalui minggu-minggu yang dinubuatkan oleh Daniel. Namun karena Herodes sudah memerintah begitu lama dan sukses, ia mulai berharap bahwa janji-janji itu tidak akan pernah digenapi dan bahwa kerajaannya akan ditegakkan dan terus abadi meskipun janji-janji tersebut ada. Oleh karena itu, betapa terkejut dan kecil hatinya ketika mendengar ada raja yang baru telah lahir sekarang, ketika saat yang sudah ditetapkan itu tiba. Saudara, perhatikanlah bahwa hati yang penuh nafsu kedagingan akan selalu melihat orang lain sebagai ancaman. Herodes, seorang raja yang memiliki kekuasaan, dia memiliki prajurit dan senjata, ingin membunuh raja yang masih kecil, raja baru yang masih kecil yang tidur nyaman dalam pelukan bundanya atau ibunya. Yesus dan Herodes memiliki perbedaan dalam menggunakan kuasa mereka sebagai raja. Herodes adalah seorang raja yang menggunakan kuasa untuk memenuhi ego pribadi. Sedangkan Yesus adalah hamba yang menggunakan kuasa untuk melayani dengan fokus menyenangkan Allah. Saudara, melalui renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk kembali mengkoreksi batin kita. Adakah dalam diri kita sifat yang lebih suka memerintah dibandingkan melayani? Atau lebih suka memiliki dibandingkan memberi? Atau lebih suka dihormati dibandingkan menghormati? Atau bahkan melihat orang lain sebagai ancaman dibandingkan sebagai pribadi yang berharga di mata Allah? Saudara, marilah kita selalu meminta pertolongan dari Allah untuk selalu membersihkan hati nurani kita, sehingga kita semakin menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang pada setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan melalui kisah Herodes ini, Tuhan. Bapak, hari ini kami membuka hati kami. Ubahlah hati kami, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami memiliki sikap-sikap seperti Herodes, Tuhan. Kami berfokus kepada diri kami sendiri, kami berfokus kepada kedagingan kami. Ampunilah kami, Tuhan, dan bentuklah kami, perbaharui kehidupan kami sehingga kehidupan kami
sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan, dan melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini segala aktivitas apapun yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.